Salam Tuhan bersamamu. Semoga kasih karunia Allah selalu menyertai kita dan semoga berkat-Nya memberikan kita kedamaian, kesehatan, dan perlindungan dalam seluruh hidup dan karya kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja telah memasuki hari biasa pekan yang ke-21. Dan pada hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk kembali memahami arti dari seluruh panggilan hidup kita. Bahwa panggilan iman adalah panggilan untuk taat dan setia kepada Allah. Dan dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengar hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk terus berjalan pada jalan kebenaran, jalan yang akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Maka marilah kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan." Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan Dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tapi Ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri campakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik Yesus berkata, ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, bagaimana kitab Nabi Yesaya itu memberikan kita satu gambaran bagaimana kehidupan orang-orang Israel yang setelah pada masa pembuangannya, mereka dibawa kembali oleh Allah ke Yerusalem. Dan mereka di sana berkumpul dan mereka ingin membangun satu Yerusalem baru, kehidupan yang baru. Kehidupan di mana Allah senantiasa akan merawat dan menjaga mereka. Dan tentu disinilah setelah pembuangan, masa pembuangan, tentu di sini mereka diuji lagi. Diuji apakah mereka masih mengasihi Allah? Apakah mereka tak mencintai Allah? Apakah mereka mentaati hukum-hukum yang diberikan Allah kepada mereka? Apakah mereka setia sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah? Ini menarik bahwa Allah memberikan mereka suatu jaminan bahwa mereka menjadi bangsa pilih. Tetapi dalam jaminan itu ada sesuatu yang ingin Allah uji dari kehidupan iman mereka, dari kesetiaan mereka, dari ketaatan mereka. Maka sangat menarik juga dalam bacaan kedua yang kita dengar hari ini dari surat kepada umat Ibrani, di mana kita semua itu dituntut, diuji, dibentuk, kadang dari sebuah cobaan hidup. Bahwa ada cobaan-cobaan hidup
yang kita lalui, tetapi cobaan itu sesungguhnya menguji kita, mendewasakan diri kita. Banyak hal yang kita alami dalam hidup, kegagalan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, kesalahan kita. Tentu itu semua menjadi suatu masa-masa yang mungkin sudah kita lewati, masa-masa lalu kita. Tetapi sebagai orang beriman, apakah kita mau tetap bertahan pada masa lalu? Tentu tidak. Yesus mengajarkan kita hari ini bahwa kita diundang untuk tidak putus asa. Nah, kadang cobaan itu datang untuk menguji rasa cinta kita kepada Allah. Bahwa apakah kita jauh lebih mencintai Allah atau lebih mencintai sesuatu yang sesungguhnya akan menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Maka Yesus hari ini ingin menekankan kita menempatkan Allah di atas segalanya. Maka ia mengatakan, jangan sampai orang yang telah diberikan jaminan oleh Allah akan menjadi yang terakhir. Tetapi bangsa-bangsa yang kemudian datang, yang mengenal Allah, mereka mengikuti Allah, mereka mencintai Allah, mereka mentaati firman Allah, mereka bertobat, dan akhirnya mereka lah yang terdahulu masuk dalam kerajaan surga. Dan kita tahu bagaimana bangsa pilihan hari ini masih menolak kedatangan Mesias. Lalu bangsa-bangsa di luar bangsa pilihan telah menerima Kristus sebagai sang Mesias, sebagai sang juru selamat. Injil Lukas sesungguhnya mengundang kita untuk memperbarui hidup iman kita, memperbarui keyakinan kita, memperbarui kepercayaan kita, memperbarui hidup kita untuk setia kepada Allah. Persoalan hidup yang kita alami, jatuh dan bangun, pahit dan manis, atau apapun persoalan hidup atau masa lalu hidup kita, mari, disinilah Tuhan memanggil kita untuk mengalami perubahan, untuk mengalami kehidupan baru di dalam Allah. Lupakanlah masa lalu yang buruk, lupakan masa lalu yang menyakitkan, lupakan masa lalu yang pahit. Sebab kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang memandang ke depan kepada Allah dan kebenaran, kepada kemuliaannya. Sebab kalau tidak, Yesus akan berkata kepada kita hari ini, maaf, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya. Di sanalah kamu akan ditempatkan di satu tempat di mana ada ratap dan kerta gigi. Oleh karena apa? Kita terlalu fokus kepada masa-masa yang dimana kita mengalami kehancuran, kepahitan, lalu kita lupa untuk membangun kehidupan baru. Dan kehidupan itu adalah perubahan di dalam pertobatan. Setiap orang mempunyai masa lalu yang buruk. Setiap orang mempunyai kehidupan yang tidak baik. Tetapi orang beriman selalu ingin bangkit dari kehidupan itu. Dan ia ingin memperbarui hidupnya menjadi lebih baik. Itulah orang beriman. Orang tidak beriman adalah orang yang selalu melihat masa lalu dan membenarkan dirinya. Dia selalu mencari pembenaran, seolah-olah bahwa dia lebih benar dari orang lain. Dia tidak pernah melihat bagaimana dirinya sendiri. Dia tidak mampu mengintrospeksi dirinya sendiri. Saudara-saudari, mari teruslah berjalan ke masa depan. Sebab Allah menunggu kita di pintu di mana kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karir kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.